Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin state. Saudaraku semuanya ya, saudaraku semuanya di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Menyimak, mencermati dan menyimpulkan apa yang diceritakan oleh Habib. Habib siapa itu saya nggak tahu itu namanya. Habib siapa itu? Yang mengaku dzurriyyah Nabi itu. Menyikapi cerita-ceritanya itu adalah merupakan satu cerita yang tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi dan tidak masuk akal. Itu adalah cerita bohong. Cerita bohong. Itu bicaranya mabuk itu mungkin. Cara bicaranya itu sambil minum minuman keras itu mungkin. Ya, sekali lagi. Apa yang diceritakan oleh Habib itu jelas tidak mencerminkan satu pendidikan atau pelajaran kepada umat untuk mendidik kepada jalur yang bagus. Justru membodohkan umat. Itu siapa itu namanya? Habib siapa itu? Ya, cerita-cerita yang tidak masuk akal dan tidak mungkin itu terjadi. Selalu dikumandangkan, selalu diceritakan, selalu diekspos ke publik. Nah, ini adalah merupakan satu indikasi bahwa apa-apa yang diceritakan itu merupakan satu pembodohan umat. Pembodohan umat. Hai saudaraku semuanya, baik yang di atas atau di grassroots, baik kiai maupun siapa saja yang mendengarkan kiai-kiai, yang mendengarkan apa itu Habib yang degleng itu, yang bodoh itu. Coba disimpulkan. Apa yang kau petik, apa yang dipetik pelajaran dari omongan Habib-Habib itu. Jelas tidak ada. Dan itu bukan cerminan Rasulullah. Maka disimpulkan bahwa Habib-Habib itu palsu. Bukan dzurriyyah Rasulullah. Dzurriyyah Rasulullah tidak begitu cara bicaranya. Saya minta maaf, 1000 maaf kepada para kiai yang membela habaib. Mana yang kau bela? Dzurriyyah Nabi itu tidak begitu. Setiap cerita halusinasi, setiap cerita itu khurafat. Mengaku dzurriyyah Nabi kok ceritanya kayak orang gendeng. Yang membuat masyarakat bodoh. Yang membuat umat itu tidak menambah ketakutan kepada Allah. Tegese takut wedi siksane Gusti Allah. Justru membuat tumpul pola pikirnya masyarakat, pola pikirnya muhibbin. Itu jelas menurut pemikiran saya, menurut pandangan saya, bukan dzurriyyah Nabi. Contoh yang sangat kecil itu bukan dzurriyyah Nabi. Palsu. Tidak usah pakai tes DNA, tidak usah pakai buka manuskrip, tidak usah buka buku-buku nasab. Dengan dilihat cara bicaranya itu sudah bisa terlihat. Bisa terbukti bahwa itu bukan nasab Rasulullah. Wahai para kiai, wahai para profesor, semuanya saja yang mendengarkan itu. Bagaimana pendapat sampean? Ketika ada habaib yang degleng, yang bodoh, berbicara semacam itu. Di depan muhibbin, di depan rakyat, di depan umat, di depan santrinya. Dan bahwa santri-santri, muhibbin yang ada di depannya itu adalah bangsa kita. Bangsa kita, orang kita, saudara kita. Itu saya setiap melihat videonya Habib, siapa itu namanya? Saya nggak tahu itu. Setiap saya melihat Habib itu, Habib degleng, jolodong itu pasti bicaranya begitu. Tidak mendidik sama sekali. Terus dikandung maksud apa cerita-cerita semacam itu? Dikandung maksud apa cerita semacam itu? Manfaatnya apa? Kalau mengaku dzurriyyah Rasulullah, contoh dari mana? Apa yang diberikan Rasulullah semacam itu?
Kan tidak. Kalau memang betul-betul dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin berbicara semacam itu. Itu jelas pembodohan, itu bohong sekali. Bohong. Sekali lagi, wahai para kiai, para profesor, para cendekiawan, coba apa yang sampan simpulkan dengan adanya cerita-cerita Habib bodoh semacam itu? Ada manfaatnya enggak? Kalau memang ada manfaatnya, tolong sampean komentar di media sosial. Kalau memang tidak ada manfaatnya, tolong sampean komentar di media sosial. Karena apa? Dampak dari ini semua adalah pembodohan umat. Saya tidak memikirkan Habib. Tidak ada masalah dengan Habib saya. Bukan saudara saya. Saya tidak peduli dengan Habib. Yang saya pikirkan hanya tertumpu pada umat. Mau dibawa kemana umat? Kalau setiap hari dicekoi dengan cerita-cerita khurafat. Tolong berpikir ke sana. Jangan hanya membela ini nasabnya, ini bukan nasabnya, ini nasab Rasulullah, ini bukan Rasulullah. Tidak itu. Dampak daripada cara bicaranya kepada publik, kepada umat, adalah tidak ada dampak yang positif. Semuanya adalah pembodohan yang pada intinya, pada akhirnya akan membuat kacau bodoh pola pikirnya muhibin santri, dan muhibin santri itu bangsa kita, orang kita. Saya hanya berpikir kepada umat, bukan kepada habaib. Saya tidak urus dengan Habib. Saya tidak urus dengan Habib. Karena saya bicara semacam ini, karena para habaib yang cerita khurafat di media sosial itu wajib saya komentari. Wajib saya komentari. Sekali lagi, opo paedahe ngomong semacam itu? Opo enek paedahe nang nggone peningkatan keimanan publik, peningkatan keimanan masyarakat, peningkatan keimanan santrine, muhibine? Ada ndak semacam itu? Tolong saudaraku, baik itu kiai, profesor, dan lain sebagainya. Kepedulianmu terhadap umat di mana? Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Kalau toh mungkin itu benar, tapi jelas tidak mungkin. Kalau toh mungkin itu benar, ojo sembarangan cerita di hadapan masyarakat. Tetapi itu jelas tidak mungkin terjadi, tidak mungkin benar. Itu bohong. Bohong sekali. Menurut pendapat saya, itu bukti bahwa para Habib adalah palsu, bukan dzurriyyah Nabi. Dengan bukti cara bicaranya tidak mencerminkan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki wong Kediri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.